Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NS Club. Di channel ini kita akan bahas tentang materi-materi bahasa Inggris, mulai dari yang beginner, intermediate, and also advanced class. Atau ketika nanti kita sudah memungkinkan, kita akan bahas tentang TOEFL preparations, especially for structure sections. Kita akan bahas itu. Di YouTube ini kita akan coba sharing tentang beberapa materi bahasa Inggris. How to make a sentence correctly in grammar, how to arrange the words correctly, or maybe we can learn the basic of the grammar in English. That's the purpose, tujuannya gitu ya. Nah, untuk materi pertama kita akan bahas tentang word classes. Apa itu word classes? Word classes itu kelas-kelas kata. Pertanyaannya adalah, kenapa harus diklasifikasikan? Yang gitu. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita menyusunnya. Ketika semuanya sama atau kita tidak tahu kelas katanya, maka kita akan punya kesulitan untuk menyusunnya dalam sebuah kalimat yang benar. Word classes, atau ada banyak yang menyebutnya dengan word classifications, ada juga yang menyebutnya dengan part of speech, itu banyak juga yang menyebutnya seperti itu. Itu totalnya ada 8. Yang pertama kita sebut dengan noun, kemudian verb, adjective, adverb, pronoun, conjunctions, prepositions, and interjections. Hari ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas tentang noun dulu. Noun itu apa sih? Noun itu kata benda. Kata yang menunjukkan makna benda. Ingat makna dan kata, bukan wujud. Oke? Kalau kita manusia dibilang benda kan nggak mau. Berarti yang dimaksud adalah kata benda, kategori katanya. Every name it has their own noun. It means that every name is a noun. Berarti semua nama itu benda, gitu ya. Contoh benda yang terlihat yang sekitar kita, lampu, lamp, chair, terlihat. Makanya dia menyebutnya dengan benda-benda yang wujudnya benda, maknanya juga benda, kita sebut dengan common noun atau yang umum. Yang kedua bisa juga kategorinya seperti sugar, water, flour, dan sebagainya. Atau banyak juga yang menyebutnya dengan material karena berkaitan dengan bahan. Yang selanjutnya ada lagi namanya sadness, insight, and advice. Ini memang tidak terlihat, tapi yang harus dibenahi dari mindset kita adalah semua benda itu tidak harus terlihat. Pengetahuan kita bisa merasakan tapi tidak bisa melihatnya, ilmu pengetahuan contohnya. Atau bisa juga kesedihan, ya kan? Bisa juga nasihat. Semuanya tidak bisa terlihat, tapi itu masuk dalam kategori kata benda. Itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari noun adalah, bisa berperan apa sajakah noun dalam sebuah kalimat? Perannya yang paling umum ada 2. Yang pertama, as a subject. As a subject itu berarti berperan sebagai subjek. Subjek selalu berada di awal kalimat, kan gitu ya. Contoh, cats, kata benda. Tuh, kata benda. Cats are cute. Subjeknya siapa? Subjeknya cats. Ini subjek. Verbnya mana? Kalau subjeknya adalah cats, verbnya adalah are. Subjeknya cats, cats kucing. Berarti di sini si kucing ini dia berperan sebagai subjek. Yang kedua, setiap kata yang bisa jadi subjek itu pasti bisa jadi objek. Sama bisa saja cats ini kita pindah ke belakang, ya. Tapi kita buat contoh yang lain. Sebagai objek adalah as an object. I have flour. Di sini kata I itu perannya sebagai subjek. Kemudian kata have berperan sebagai verb. Yang ketiga, flour berperan sebagai apa? Betul, berperan sebagai objek. Apakah flour itu adalah kata benda? Jawabannya iya. Berarti dalam kalimat I have flour, subjeknya I, have-nya berperan sebagai verb, objeknya adalah flour. Itu fungsi dari noun, ya.
Bisa dipahami kan? Gampang. Selanjutnya, adjective. Adjective itu apa sih? Adjective itu kata sifat. Kata yang menunjukkan karakter, kemudian maupun sifat dari suatu benda. It means that the living things, they have their own characteristic, they have their own adjective. Contoh, di sini ada shy, ada clever, smart, ada big, ada silent, ada generous, ada kind, dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, untuk adjective ini dalam kalimat bisa berperan sebagai as a modifier of noun. Maksudnya adalah penjelas benda. Artinya kalau suatu kata benda saja itu kita sebutnya noun. Tapi apakah bisa disifati atau bisa diberikan penjelas lagi? Jawabannya bisa. Contoh, kata humble person, luxurious house. Humble, adjective. Luxurious, adjective. Bagaimana dengan person dan house? Person dan house adalah noun. Oke. Nah, berarti di sini dalam bahasa Indonesia biasanya kan kalau kita mau bilang orang yang rendah hati, maka bendanya di depan, baru rendah hatinya di belakang. Atau orang baik, kemudian anak cerdas. Berarti intinya berupa kata benda yang ada di depan, karena biasanya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Tapi dalam bahasa Inggris kita rubah adjektifnya di depan. Maka kalau kita mau bilang orang yang rendah hati, gitu, kita sebutnya dengan humble person. Yang humble siapa? Personnya, gitu ya berarti ya. Yang humble adalah person. Sini dong. Oke. Luxurious house, rumah yang mewah. Yang mewah apanya? Yang mewah adalah house-nya. Sini berarti. Nah, ini yang dimaksud dengan adjektif sebagai penjelasnya kata benda. Berarti adjektifnya dulu baru kata bendanya. In this part, many people say that this one is a phrase. Adalah frase. Frase apa? Frase kata benda. Or we can say noun phrase. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah adverb. Adverb itu kata keterangan. Ya. Kata keterangan. Kata yang menerangkan bisa berupa kata benda, bisa menerangkan tentang kata sifat, tentang menerangkan kata keterangan itu sendiri, atau mungkin kata kerja juga bisa. Bahkan di beberapa part, adverb itu bisa menjelaskan kayak intensitas atau intensity atau frequency, atau juga bisa adverb berupa sebagai pembeda atau adverb of distinguishing. Cuman di sini part yang paling sering dipakai atau adverb itu yang paling sering muncul itu dalam kalimat berfungsi sebagai penjelas atau menjelaskan tentang manners, places, and times, tentang cara atau proses, kemudian menjelaskan tentang tempat dan juga waktu. Konsepnya begitu. Nah, contoh, kalau slow aja, slow itu berarti kan kata sifat, pelan. Tapi kalau ditambahkan L and Y, slowly, so we can say this one is an adverb. Berarti jadi keterangan proses atau cara. Fast, tidak semua tambahkan ly. Kalau slow bisa slowly, quick bisa quick. Tapi kalau fast, fastly tidak bisa fast. Ya, contohnya bisa fast saja. Atau bisa saja keterangan itu berupa keterangan tempat. Here, there, at home, in your class, in my town, in the city. Bisa contoh-contoh yang lain. Atau bisa juga berkaitan tentang on Sunday, every day, atau maksudnya ada berkaitan tentang waktu. Every day, waktu. Sometimes, waktu. Atau bisa juga berkaitan tentang hal-hal yang lainnya. Contoh sebenarnya kayak kata not itu masuk dalam kategori adverb. Ya. Oke, contohnya. Kalau kita sama mama bilang I work out. It means that a workout itu prosesnya bagaimana, kan belum dijelaskan. Kalau sampai sini aja kan tidak apa-apa ya sebenarnya. Tapi kalau kita tambahkan keterangan maka bisa jadi seperti ini. I work out so hard. Berarti nanti saya berolahraga atau nge-gym atau yang lainnya dengan sangat serius, dengan sangat keras.
gitu ya. Atau bisa saja di mana kamu workoutnya, kamu nge-gymnya di mana? I work out here. Di sini keterangan waktu. Oke? Kapan? Every day. Berarti kata so hard here every day ini masuk dalam kategori kata keterangan adverb. Gitu ya berarti ya. Nah, untuk noun, adjective dan adverb ini kan fungsinya masing-masing. Tapi mereka punya satu kesamaan, yakni baik noun, adjective, dan adverb mereka semua bisa digunakan as a complement, pelengkap. Contoh, kalau kata kalau kata noun atau kata benda itu dijadikan suatu complement atau pelengkap, contohnya kayak gini. The example I can say, this is sugar, gitu. Nah, kata this is sugar, sugar itu kan kata benda ya, sugar itu kata benda. Nah, di sini kalau mau kita bilang this is aja kan tidak bisa, tidak lengkap berarti kalimatnya. Sama kayak bilang I am, saya adalah, titik, tidak bisa. Maka I am apa, gitu ya. Maka butuh pelengkap namanya sugar. Nah, contoh yang adjektif, contoh lagi. Contoh adjektif mungkin bisa kayak gini. The example like she is smart. You can say this one. Nah, sama dengan yang atas tadi atau dalam kalimat this is sugar. Kalimat she is titik sampai sini itu tidak boleh. Butuh pelengkap. She is bagaimana? She is smart. Gitu. Berarti kalau she is smart, smart ini melengkapi siapa? Smart ini melengkapi she. Sama kayak tadi sugar melengkapi siapa? Melengkapi this. Gitu ya. Yang terakhir bisa juga kayak contoh kita menggunakan complement, menggunakan adverb. Contoh he is atau he was there. Dia kemarin ada di sana. He was there. So kata he was saja titik itu tidak boleh. Maka butuh pelengkap. Lengkapnya berupa there. Yang there siapa? He. Oke? Oke, gitu aja untuk hari ini. Kalau kalian yang masih bingung atau punya pertanyaan, don't forget to write it in the comment, tulis di komen. Jangan lupa like, share, and subscribe. Gitu aja ya. See you next time. Assalamualaikum. Thumbnail.